tahun 2023 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nomor peserta 330275000223. NIM 224110408 Hari ini tanggal 25 Agustus 2023 akan melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 2 Gemelar di kelas 7 dengan mengambil materi sejarah peradaban Islam, tepatnya di tema kekhalifahan Bani Umayyah. Demikian untuk memperkenalkan diri, dan selanjutnya video pembelajarannya bisa disimak setelah tayangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita awali dengan bahasa lawat sama-sama. Jadi tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Kita bisa menghayati nilai-nilai kebaikan. Dari apa? Dari peristiwa yang terjadi. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Sudah pernah mendengar? Apa? Begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil nilai kebaikan itu? Nanti bisa menggunakan buku, Anda cari atau menggunakan internet. Nanti ada beberapa kelompok yang saya tunjuk untuk mencari langsung di internet lewat menggunakan laptop. Kalau diperbolehkan menggunakan HP, sebenarnya kemarin saya sudah ngobrol dengan, memang nggak boleh. Khusus di sini saya masih menjumpai belum dibolehkan. Tapi kalau di tempat saya di sana itu memang sudah boleh pakai HP. Cuma anaknya sudah tertib. Ketika kita hidup di masa modern, pembelajaran kita menggunakan sistem pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, yang di situ di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Salah satunya yang ingin kita capai hari ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iman berarti meyakini tentang Tuhan. Kalau yang sampai hari ini ngakunya Islam kok nggak mengakui adanya Tuhan, atau sudah beragama Islam tapi nggak pernah menjalankan perintah Tuhan, berarti belum beriman. Kemudian bertakwa. Bertakwa siapa ya? Takwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau perintahnya Allah belum kita laksanakan, yang dilarang Allah belum kita tinggalkan, berarti kita belum. Atau jangan-jangan kita hanya Islam di mulutnya saja. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah kita akan dihargai oleh orang lain bukan hanya karena ilmu yang kita miliki, tetapi karena akhlak kita. Lagi diajar seperti ini ya, udah dulu. Kalau mainan sendiri kira-kira menunjukkan akhlak yang baik apa akhlak yang buruk? Gitulah ya. Kemudian kita bertemu dengan orang yang lebih tua, atau kita lewat di depan orang yang lebih tua. Kalau kita punya akhlak baik, pasti kita akan menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa kita itu sopan, santun. Bahkan kalau di pagi hari itu 5S itu: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5S itu menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu kan yang melekat pada kita masing-masing. Nah, yang paling penting sebenarnya itu, buat apa kita menjadi anak yang pintar tapi kalau nggak berakhlak? Contohnya nggak berakhlak siapa ya? Contoh akhlak yang buruk apa? Suka ngomboni, ya kan? Tidak jujur, tidak disiplin, nakal, ya banyak sekali lah ya. Nah, maka yang paling penting adalah di dalam kalian mengikuti pendidikan sekolah, dua itu, jadi anak yang pintar dan jadi anak yang berakhlak.
Tapi dua-duanya itu sesuatu yang sulit. Jajal yang merasa ini sudah pintar, Cung. Yang merasa sudah pintar karena sudah kelas 8, Cung. Nah, ini ada satu. Yang merasa sudah benar, pintar dan benar, Cung. Wah, ini satu. Sholat rajin, diperintah Bapak Ibu guru nggak pernah bantah. Di kelas paling rapi, duduknya paling betul, topinya nggak dipakai, itu anak yang betul. Ya, itu topinya pakai, nanti kurang betul. Artinya apa? Dua hal ini adalah kebenaran dan pintar itu sesuatu yang sulit diraih. Kenapa? Karena tidak serta-merta begitu kamu sekolah langsung pintar. Kamu pengen sekolah biar pintar apa? Begitu kamu sekolah jadi anak pintar? Belum tentu. Kenapa? Karena godaannya banyak. Terus faktor-faktor yang bisa menyebabkan kamu jadi anak yang tidak pintar banyak. Lagi pelajaran ngomong dewek, ya akhirnya orang ngerti. Gitu ya. Nah, dari dua ini mana yang penting? Dari dua ini, pintar dan benar, mana yang paling penting? Apa pintar, apa benar? Benar. Yang paling penting kita sebagai manusia adalah bukan kepintaran atau kepandaian. Karena kalau kita pintar tapi nggak dilandasi dengan kebenaran, maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Contoh koruptor, nanti koruptor. Orang yang korupsi, apa mereka orang-orang yang goblok? Wong pintar-pintar ya, cuma karena tidak punya benar, pintar tapi karena tidak benar, maka menjadi koruptor, DPR dan sebagainya. Maka andai saja kalian sekolah selama 3 tahun mau nggak pintar nggak masalah. Yang penting jadi anak yang benar, jujur, baik, tidak nakal. Itu kemudian sebelum kalian menjadi pelajaran SMP kan sudah pernah di SD ada pelajaran sejarah juga. Ada belum? Ada belum? Sudah belum? Ya. Saya yakin ada walaupun temanya, materinya berbeda. Kalau di SD mungkin tentang sahabat, masa sahabat ya. Sahabat dulu pernah bercerita mungkin yang namanya setelah Rasul wafat itu kan pemimpinnya dinamai generasi sahabat, mulai dari Ali yang terakhir, sebelum Ali Utsman, sebelum Utsman Umar, sebelum Umar Abu Bakar. Nah, itu kan peristiwa sejarah yang bisa jadi mungkin sudah pernah kalian dapatkan di SD ya. Gitu ya. Saya awali pertemuan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab nanti dikasih hadiah. Jawabannya nggak harus betul. Atau yang penting kalian berani menjawab, karena banyak di antara kita yang kadang-kadang jarang ngerti jawabannya atau jarang tahu jawabannya, bahkan mungkin paham banget tapi untuk untuk menjawab itu malu. Pertanyaan sederhana. Untuk mengawali pertemuan hari ini saya awali dari sebuah pemikiran pertanyaan tentang apa itu yang disebut atau apa yang kamu ketahui tentang khalifah. Apa? Namanya siapa? Aina Rahma Murti Muktiani. Khalifah tadi apa, Mbak? Khalifah pemimpin. Ada yang berbeda? Punya pendapat? Apa, Mas? Khalifah adalah ketua dengan pemimpin hampir sama ya? Ya boleh, yang namanya pemimpin ya berarti ya orang yang mengetuai, mengepalai kelompok tertentu itu pemimpin. Ada lagi, Mas? Presiden itu contoh seorang pemimpin ya. Jadi kalau disebutkan contohnya apa ya presiden apa? Admin itu kalau di WA group ya, atau di media sosial lain apa, Mas? Official itu bukan pemimpin ya. Official itu bagian dari ya mungkin di bawahnya pemimpin. Official. Pengertiannya, ini kan tadi banyak kan menyebutkan contoh-contohnya atau kejadian di dunia nyata. Yang dimaksud pemimpin menurut pemahaman kalian itu apa? Atau yang dimaksud khalifah itu orang atau manusia atau lembaga manusia? So yang berani ayat
Pemimpin adalah manusia. Ya. Atau khalifah adalah manusia Yang memimpin umat-umatnya. yang memimpin umatnya. Nah, contohnya tadi presidennya. Di presiden memimpin apa? Negara. Di dalam negara ada apa lagi? Yang menteri. Di bawah negara. Struktur kepemimpinan di setelah negara. Setelah presiden. Bupati. Bupati itu yang paling atas tingkat provinsi. Namanya gubernur. Terus di bawahnya gubernur di tingkat kabupaten. Namanya di bawahnya bupati ada kecamatan. Namanya camat. Di bawah kecamatan ada desa. Namanya lurah atau kepala. Di bawah lurah ada RW dulu. Di bawah RW ada. Di bawah RT ada keluarga. Di bawah keluarga ada kita semuanya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara pemimpin, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita masuk di dalamnya. Bahkan kalau toh kita tidak punya pemimpin, sebenarnya kita sendiri kan pemimpin bagi dirinya masing. Jadi pada dasarnya semua di antara kita, baik di dalam kelompok apalagi yang luas di suatu negara, bahkan yang satu orang saja atau seorang saja adalah termasuk khalifah. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita nanti bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dari peristiwa yang sudah pernah kita atau peristiwa yang sudah pernah terjadi dan kita nggak pernah mengalami. Jadi kalau mengambil sesuatu peristiwa kebaikan yang kita alami, gampang. Untuk ingin ngaji atau saya kemarin ikut karnaval, saya lihat ada sesuatu yang baik banget, saya pengen niru. Kita lihat, ya kan? Tapi sesuatu yang nggak pernah kita lihat, kita disuruh mengambil kebaikannya kan sulit. Siapkan bukunya atau apa ya? Buku tulisnya ada? Oke, coba dikeluarkan. Terserah yang buku yang mana saja boleh. Jadi setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka saya perlu mengetahui latar belakang kalian. Latar belakang siapa ya? Halaman belakang. Latar belakang berarti kondisi kalian baik saat di rumah ataupun pada saat di sekolah. Jadi ini simulasi ya, jadi nggak semuanya harus di apa? Saya tanyakan. Yang harus kalian tuliskan nanti ya, tidak harus sekarang. Yang harus kalian tuliskan nanti, saya berikan 10 pertanyaan yang saya gunakan untuk menilai penilaian dari masing-masing anak. Karena misalkan ini dengan ini, walaupun sama-sama hadir saat ini di kelas, bisa jadi tingkat motivasi belajarnya berbeda. Nah, nanti yang saya dapat bisa nilai itu dari observasi yang saya lakukan dari 10 pertanyaan tadi. Mulai dari siapa nama orang tuanya, kan tahu ya masing-masing ya. Orang tua nyung kelalen jenenge nama ini ya. Nama orang tua, kemudian nama saudara. Nanti tolong dituliskan. Saudara itu bisa kakaknya, adiknya. Lupa saya cuma anak tunggal. Ya berarti saudara yang lain yang dari luar, yang di luar keluarga kita. Mungkin pamannya, bibinya, apalagi kakek dan sebagainya. Itu ya. Kemudian apalagi pekerjaan itu penting. Kenapa? Karena banyak anak yang ketika sekolah ternyata orang tua pekerjaannya mungkin tidak menentu, akhirnya kan sekolahnya berpengaruh, ya kan? Giliran kaitannya dengan keuangan, mungkin orang tua bingung dan sebagainya. Maka anak pun ikut bingung ternyata. Pekerjaan, kemudian pendidikan. Pendidikan siapa? Orang tua. Bapakmu lulusannya apa? Kemudian ibumu lulusannya apa? Gitu ya. Kemudian kenapa kalian mendaftar di sekolah ini? Kan banyak juga sekolah lain kan? SMP 1, SMP 3. Nah ya. Karena dekat rumahnya gitu ya, ditulis saja nanti. Tapi nanti saya sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam belajar? Ketika kamu belajar, apa yang paling kamu sukai? Pokok saya lagi belajar, saya sering nulis orang genang, umpamanya begitu ya. Ditulis. Pak, kalau saya lagi belajar, saya itu sering sambil melamun, sambil menggambar, sambil melukis. Nah itu boleh.
nanti kan akan kelihatan. Nah, belajar dan tidak belajar itu kan hanya yang membedakan hasilnya saja. Ada anak yang menerlong, nyatet serius, tapi begitu ditanya nggak tahu. Atau ada anak yang mungkin kelihatannya santai, nggak memperhatikan, tapi begitu ditanya, malah bisa. Kan ada begitu ya. Kemudian pelajaran yang paling kamu suka di sini loh ya. Pada saat kamu di SMP, bukan di SD. Yang SD mungkin sudah main gombor, tapi begitu SMP kan berubah. Masa SMP gombor, baik kan? Olahraga, Pak. Olahraga, nanti dituliskan di olahraga. Kenapa harus kita ketahui? Ben kamu itu tahu mana materi yang kamu sukai. Caranya bagaimana ya sih? Ketika kamu ikut belajar itu kamu merasa itu menyenangkan, tidak menjadi beban, kemudian tidak merasa. Tadi kan di awal saya udah yang komentar ya, Pak bahasa Jawa apa lagi? Ini kan berarti nggak suka kan? Padahal kita suka atau tidak suka itu bukan karena materi pelajarannya, gurunya. Ya bisa jadi mungkin karena orangnya atau mungkin karena dan sebagainya, karena hafalannya dan sebagainya. Jadi kalau kalian membenci pelajaran itu salah. Aku benci pelajaran bahasa Jawa, pokoknya salah. Kenapa? Karena semuanya kan dapat. Apa ketika kamu benci pelajaran tertentu kemudian kamu nggak dikasih? Kan enggak, semuanya dikasih. Kan begitu ya. Yang tinggi atau prestasi yang sudah pernah kamu raih. Nah ini kalau prestasi mungkin boleh dari SD. Pak di SD saya sudah pernah juara 1 tingkat tingkat kabupaten umpamanya, tingkat negara dan sebagainya. Kemudian Prestasi. informasi pelajaran, informasi yang kamu dapat selain dari pelajaran di kelas atau di sekolah, kamu bisa dapatkan di mana? Itu penting. Karena kalau kamu hanya mengandalkan informasi dari Bapak Ibu guru saja, ya ketinggalan. Sementara ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Kamu mungkin sekarang lagi memperhatikan di media sosial ya, yang hari ini viral, di besok sudah ketinggalan lagi dengan berita-berita baru lagi. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kemudian kegemaran di Solok itu kan ada namanya literasi. Literasi tahu? Apa? Membaca. Nah ini salah satu faktor yang bisa menilai saya kalian itu sebenarnya suka belajar atau tidak. Dari mana? Dari kalian suka atau tidak ketika diberi tugas untuk membaca. Nah kalau tidak suka berarti wah itu tanda-tanda kalian sudah ada kemungkinan belajarnya pasti akan sulit. Ya mungkin Pak saya nggak baca juga bisa mendengarkan udah. Ya kalau ada yang menyampaikan, kalau nggak ada umpamanya gitu, nggak ada yang mendengarkan, berarti kan bingung. Maka jalan satu-satunya adalah untuk kalian bisa mendapatkan pengetahuan adalah membaca. Karena itu nggak butuh orang lain. Membaca buku, membaca WA, membaca segala macam tulisan dan sebagainya. Yang lazimnya adalah membaca buku. Kemudian yang terakhir, tugas itu kan jelas semua guru pasti memberikan tugas ya. Ini pertanyaan yang perlu kalian jawab nanti, bagaimana perasaan kalian pada saat diberi tugas? Itu akan menunjukkan kalian itu sebenarnya senang apa enggak ketika belajar. Biasa saja, berarti mungkin ya ada 50% bisa juga senang, 50% biasa. Kalau kalian diberi tugas langsung mengeluh, langsung gitu, berarti memang sebenarnya sulit untuk menerima. Iya, itu ya. Itu yang terakhir. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini di awal belum saya sampai ke ini ya, ke pelajaran. Setelah ini saya minta nanti beberapa kelompok belum saya sampai ke ini ya, ke pelajaran. Setelah ini saya minta nanti beberapa kelompok. Jadi saya bagi kelompok A, B, C, D atau kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nanti untuk ada saya minta kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 2 nanti untuk bagian maju ke depan, kelompok 3 untuk nyari informasi di laptop, internet ya gampang. Kelompok berapa? 4 nanti untuk menyampaikan kesimpulan membacakan ya. Sama kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti saya beri tugas untuk
menyampaikan kesimpulan. Mau di situ boleh, di depan boleh. Untuk memahami materi yang tadi saya sampaikan di awal, maka perlu kalian mengamati. Tugas kalian yang nggak mendapatkan bagian mengamati video, silakan buka bukunya. Silakan yang sudah dapat buku, dicari pelajaran atau materi tentang sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Silakan dicari di buku ya. Tugas kalian, loh mas yang di video mas, yang di video perhatikan atau yang di sini perhatikan. Tugas kalian yang pertama adalah mencari tentang penyebab berdirinya dinasti Bani Umayyah. Apa yang menyebabkan? Ya, kalau nggak salah itu ada 2. Kemudian yang kedua, mencari pengertian tentang 3 kelompok Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Ya, jadi nanti di buku atau yang sedang mengamati video mencari pengertian tentang itu. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya Bani Umayyah. Itu juga kalau nggak salah kemarin kalau kita simpulkan kurang lebih ada 2 faktor. Dan sebagainya, nanti sambil diskusi sambil bisa ditanyakan, gitu ya. Sementara yang lain mengamati atau mencari di buku, maka saya akan fokus untuk mengamati yang di laptop, Mbak. Bisa diambil gambarnya. Mas, silakan. Ada yang sudah siap? Siap. Ya, perhatikan. Ini adalah video tentang apa? Bani Umayyah. Coba ini tulisannya bisa dibaca nggak itu? Apa? Ya sambil dibaca coba. Penuh kesadaran Al-Utsman itu tidak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung. Ini ada mulai ada namanya permusuhan ya, Utsman. Kemudian ada peristiwa Tuhan yang bermula dari Abdullah. Perhatikan yang kalian harus fokus ke sana nggak Bapak? Saya sambil menjelaskan ya. Yang harus kalian nanti simpulkan adalah peristiwa terjadinya sebelum berdirinya Bani Umayyah, itu apa yang terjadi. Faktor-faktornya yang mendukung apa saja begitu ya. Kemudian nama-nama orang yang terlibat di dalam sejarah itu. Contohnya ada Khalifah Ali gitu kan? Ya. Kemudian ada Utsman tadi. Dan kelompok-kelompok tertentu ya, nanti ada kelompok Khawarij, Muawiyah, kemudian kelompok Syiah. Ya. Di situ nanti ada muncul. Ya. Peristiwa pembunuhan itu kan sudah mulai itu. Ya. Utsman. Ya, cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Silakan dihentikan dulu. Oke. Kembali ke perhatikan selanjutnya, setelah kalian tadi memperhatikan dan mencari materinya di buku dan di video, maka saya beri kesempatan bagi teman kalian atau kelompok tertentu untuk mencarinya di internet. Mencari materi yang berkaitan dengan tadi yang kalian amati di internet. Saya beri kesempatan kelompok ini ya Mbak. Ini, Mbak. Kamu cari ini di YouTube berarti ya, kayak mendekat. Bisa dilihat. Ya, dinasti Bani Umayyah lah itu muncul. Ya, yang bawah. Ya. Coba. Nah, itu sama. Yang paling atas. Ya. Pada saat kamu mencari itu, maka itu kan ada teks ya. Teks yang muncul di video. Kamu cermati dari teks itu bisa. Terus yang perlu disamakan lagi apa atau yang perlu kamu cari apa ya sama tadi kayak pada saat kamu mengamati kan ada pertanyaan-pertanyaan sejarah yang menyebabkannya apa, peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Bani Umayyah itu apa gitu kan. Kemudian faktor-faktornya apa. Terus munculnya kaum-kaum Khawarij, Syiah dan sebagainya. Jadi kalau dilakukan sendiri di rumah bisa ya? Bisa? Yakin? Gampang ya? Apalagi pakai HP lebih mudah ya. Sayangnya kita nggak diperbolehkan untuk membawa. Tadi saya beri tugas untuk mengamati video. Kemudian ada juga yang mengamati di buku, mencari materinya di buku. Yang terakhir tadi mengamati di internet atau mencari materi
coba di rumah. Setelah itu maka saya akan mencoba untuk mengaitkan pemahaman kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yang pertama, jadi nanti kalau yang bisa menjawab langsung aja ya, nggak usah malu-malu. Yang pertama, siapa para khalifah atau nama-nama khalifah yang tadi muncul sebelum berdirinya Bani Umayyah, atau nama khalifah yang ada sebelum Bani Umayyah apa? Atau siapa? Ya, dan Ali bin Abi Thalib. Ada yang berbeda? Setelah munculnya Bani Umayyah, itu kan ada pemimpin-pemimpin atau khalifah yang memimpin di masa sebelum berdirinya Bani Umayyah ya. Mulai dari tadi sebutkan Utsman dan Ali. Nah, sementara sebelum Ali juga ada khalifah namanya Umar dan Abu Bakar. Nah, sebelum Khalifah Umar dan Abu Bakar dipimpin oleh siapa? Khalifah atau pemimpin Islam sebelum munculnya masa Khalifah Umar dan Abu Bakar adalah Nabi Muhammad. Urutannya begitu ya. Kan pertama yang memimpin Islam Nabi dulu. Begitu Nabi wafat, diserahkan ke masa Khalifah Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar dulu baru Umar. Setelah Umar kemudian Utsman. Setelah Utsman Ali. Setelah Ali Muawiyah. Kan begitu ya. Jelas? Gampang ya. Kemudian pertanyaan kedua, faktor yang menyebabkan berdirinya dinasti Bani Umayyah. Ya ini. Perang saudara dan perebutan kekuasaan. Jadi perang saudara itu antara siapa? Islam dengan Islam. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Ali dan Muawiyah, atau pada masa itu Ali dan Utsman. Ya, jadi Khalifah Utsman dengan Ali, walaupun sama-sama pemimpinnya Islam, ternyata perang. Bahkan sampai kemudian ada yang dibom. Kalau tadi mencermati video, di situ ada keterangan siapa yang membunuh Utsman, siapa yang membunuh Ali. Pak lupa, nanti bisa ditonton lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih ingat tiga golongan ya? Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Ada yang tahu Muawiyah itu apa? Golongan apa? Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Kalau namanya saja Muawiyah, berarti disebut golongan atau orang-orang yang mendukung atau yang setuju atau yang yang intinya yang setuju dengan Muawiyah, maka disebut golongan Muawiyah. Kalau Khawarij bisa orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, dan di sejarah dikatakan orang yang membunuh Ali adalah dari golongan Khawarij, namanya Abdullah bin Muljam. Itu dibunuh. Yang berikutnya adalah Syiah. Syiah lawanannya Khawarij, yaitu orang-orang yang mendukung Ali. Yang terakhir, sebagaimana kita tinggal di Indonesia kan negara kita berbentuk republik. Maka di masa itu, di masa Bani Umayyah juga menganut sistem pemerintahan yang disebut dengan kerajaan atau dinasti namanya ya. Jadi di dalam sebuah kerajaan atau dinasti itu maka ada pemimpin, satu orang pemimpin yang dipilih. Oke, ada yang mau disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, atau mungkin ada yang punya jawaban berbeda? Tidak ada? Ada, Mas? Oh, tidak. Baik, kalau tidak ada, maka setelah ini sesi selanjutnya adalah saya berikan tugas untuk menjawab pertanyaan atau penilaian lah ya. Oke, sudah siap? Ya.
teknisnya begini, saya bacakan soalnya, kemudian kalian langsung jawab. Satu soal, kemudian dijawab, selesai, lanjut soal berikutnya, begitu ya. Soalnya hanya ada 4. Nanti kalau masih dirasa kurang, saya ulang, gitu ya. Tapi mudah-mudahan gampang, karena itu hanya ada 4. Oke, cukup ya. Siap ya. Jangan lupa diberikan nama, nomor absen, kelas dan sebagainya. Sudah? Oke, sudah. Pertanyaan pertama, tolong nggak usah tengok kanan kiri, contek-contekan nggak usah. Salah atau benar garap sendiri, gitu ya. Ya, pertanyaan pertama. Saya bacakan soalnya, kemudian kalian langsung jawab. Pertanyaan pertama, sebutkan khalifah yang memimpin sebelum masa berdirinya dinasti Bani Umayyah. Tadi disebutkan oleh teman-teman kalian ada 2. Kalau yang masih ingat pasti tinggal menulis saja jawabannya. Oke, kalau sudah selesai boleh angkat tangan. Selesai? Selesai? Angkat tangan. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Soal kedua. Pertanyaannya saya bacakan. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya Bani Umayyah. Tadi juga sudah disebutkan. Kalau masih ingat, tinggal dituliskan saja. Faktornya minimal ada 2. Kalau lebih boleh nggak Pak? Boleh. Semakin banyak kamu sebutkan faktornya malah semakin bagus. Tapi minimal ada 2. Kalau sudah selesai boleh angkat tangan. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, jelaskan sesuai pendapat kalian masing-masing tentang 3 golongan. Yang pertama, Muawiyah. Yang kedua, Syiah. Yang ketiga, Khawarij. Oke, tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. 3 golongan, Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Angkat tangan, selesai? Oke, selesai ya. Terakhir, gampang, paling gampang, karena jawabannya singkat. Yang terakhir adalah jelaskan sistem pemerintahan yang dipakai pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Sistem pemerintahannya. Ya, tadi kan sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Singkat, mau dijawab singkat boleh nggak? Boleh. Mau diperpanjang atau dijelaskan lebih panjang lagi juga boleh. Oke? Ya, bagi yang sudah silakan dibawa ke depan, dikumpulkan. Minta tolong Mas sambil dibantu nggak apa-apa. Sambil saya kumpulkan. Karena ini memang benar-benar dikumpulkan. Mana yang sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Mbak itu perhatikan Mas Mbak, soal 4, jadi masing-masing soal nilainya berapa? 25. Jadi kalau yang betul 2 berapa? 50 betul 3? 75. Iya 75 ya. Betul 4 100. Maka ini sebagai syarat kalian bisa nggak melanjutkan untuk materi selanjutnya. Kalau ternyata nanti setelah saya koreksi kok banyak yang nilainya jelek, maka kita ulang di pertemuan berikutnya atau kita atur di luar jadwal untuk membahas materi yang sama, begitu ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Namun sebelum itu, sebelum kita selesai pelajaran hari ini, ada yang patut atau perlu kita simpulkan bersama-sama. Ada yang berani masuk ke depan? Tadi harusnya Fadil ya. Sudah saya tanya untuk maju, siap malah meninggal. Meninggalkan kelas. Ada yang berani masuk ke depan untuk menyimpulkan? Kan dulu ya Pak ya. Nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita amati atau yang kita laksanakan hari ini? Halo? Perang. Perlu nggak hari ini kita perang? Perlu nggak kita perang hari ini untuk merebut kekuasaan? Nggak perlu ya, karena itu hanya akan mengorbankan berbagai macam
bukan hanya korban harta, bahkan korbannya. Tadi sudah selesai mengerjakan tugas. Harapannya mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya sudah tidak ada lagi di antara kita yang masih bingung. Ya, karena fokus dinilai sih bingung, berarti kan proses belajarnya mungkin tidak serius. Maka sebenarnya kalau tugasnya nanti hasilnya buruk atau nilainya jelek, sebenarnya anak yang bersangkutan mengulang, begitu ya, Mas, mengulang pelajaran yang hari ini. Sebenarnya begitu. Tapi prakteknya nanti mungkin bisa saya gantikan dengan tugas pengganti. Kemudian berikutnya, kemudian yang kedua, kekuasaan apakah harus direbut? Sekarang kan contoh, sekarang kan Presiden Jokowi. Kalau setelah Presiden Jokowi kemudian ada orang yang kepingin jadi presiden, apakah harus dengan direbut? Harus dengan menurunkan presiden? Apa memang atau harus atau dengan cara yang baik, misalkan mengikuti proses demokrasi pemilihan seperti itu, atau kita nyontoh peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Bani Umayyah dengan cara demokrasi, karena itu jauh lebih baik. Ya masa jadi presiden akan perang gitu ya, mateni saudaranya sendiri dan sebagainya. Yang harus kita ambil nilai kebaikannya adalah setiap apapun yang namanya bentuk perperangan pasti akan menyisakan sebuah kesengsaraan atau sesuatu yang tidak baik lah. Apa anak mau perang senang? Aduh enggak, bisa aja perang. Gitu ya. Kemudian yang terakhir kita simpulkan bareng-bareng. Nanti saya minta satu orang yang berani masuk ke depan atau bareng-bareng ya. Kita minta satu orang dulu ya untuk maju. Ada? Ayo, oke, silakan Mbak. Agak maju lagi mungkin? Iya, silakan boleh maju. Apa yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Paling tidak ada 4 tadi ya, minimal 4 itulah. Coba disebutkan dulu namanya. Nah, ya. Apa yang bisa disimpulkan oleh Mbak Aina? Khalifah sebelum munculnya Bani Umayyah. Siapa saja? Khalifah Utsman dan Ali. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan munculnya Bani Umayyah, perang saudara dan perebutan kekuasaan. Tiga golongan. 1, 2, 3. Muawiyah apa? Mengikut orang yang mengikuti Muawiyah. Khawarij, orang yang memusuhi Ali. Syiah, mengikut Ali. Ada lagi yang disimpulkan? Sistem pemerintahan Bani Umayyah, yaitu kerajaan. Boleh tepuk tangan? Yang selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng. Atau ada yang mau menyimpulkan dari situ, dari mejanya masing-masing? Apa? Bareng-bareng ya. Tadi kesimpulan yang pertama tadi apa disampaikan oleh Mbak? Yang pertama adalah nama-nama khalifah sebelum munculnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama Utsman, yang kedua kemudian faktor yang menyebabkan berdirinya. 1, terjadinya perang. 2, perebutan kekuasaan. Kemudian 3 golongan tadi yang disebutkan. Golongan yang pertama Muawiyah, yaitu orang yang mengikuti Muawiyah. 2, Syiah, orang yang mengikuti Ali. 3, Khawarij, ya orang yang memusuhi Ali. Yang terakhir sistem pemerintahan tadi, kerajaan. Bedanya dengan negara kita ya republik, berarti kalau kerajaan berarti kan yang berkuasa adalah seorang raja. Ketika rajanya mati yang akan digantikan oleh anak dasar. Begitu? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan melanjutkan sejarah, masih tentang sejarah. Jadi berikutnya berarti sejarah tentang Bani Umayyah. Bukan, sekarang kan Umayyah ya. Berikutnya berarti Bani Abbas. Ya. Oke, silakan nanti
bisa dipelajari sendiri di rumah menggunakan buku yang sudah ada. Pertemuan berikutnya mudah-mudahan nilainya tadi semuanya lulus. Jadi nggak ada yang mengulang. Gitu ya. Kemudian yang terakhir kita akhiri pertemuan hari ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.